NATO bilang situasi di Ukraina sungguh luar biasa, bukan karena langkah gegabah, tapi karena ini menandai perubahan besar dalam taktik perang modern. Di hutan dan ladang Ukraina Timur, jaringan mikrofon murah dan ponsel diam-diam mengubah cara bertempur. Sistem ini tidak menembak misil atau mengacaunya sinyal, ia hanya mendengar. Tapi itu saja sudah cukup bikin operator drone Rusia ketar-ketir dan mengejutkan komandan NATO. Ini bukan cuma trik audio cerdas. Sistem baru Ukraina tidak hanya mendengar musuh, ia melacak mereka. Ceritanya dimulai dari tempat tak terduga, perusahaan teknologi yang dulu fokus meniru suara selebriti untuk film Hollywood. Hasil ciptaan mereka kini jadi aset penting, tapi tak mencolok di medan perang saat ini. Yuk, kita intip lebih dekat. Respeecher, awalnya perusahaan kecil di bidang sintesis suara berbasis AI, bertahun-tahun menyempurnakan teknologi untuk menganalisis dan meniru suara manusia dengan akurasi luar biasa untuk film dan media digital. Ketika Rusia menyerang Ukraina pada tahun 2022, para pendiri perusahaan dipimpin oleh kepala teknologi Dmytro Belyavtsov beralih membantu pertahanan tanah air. Pindah dari dunia perfilman ke perang bukan langkah yang jelas. Meniru suara dan mendeteksi misil sepertinya tak berhubungan, tapi keduanya mengandalkan pemrosesan audio canggih dan pengenalan pola. Teknologi yang membedakan suara manusia juga bisa dilatih untuk mengenali suara khas misil atau kendaraan udara tanpa awak (UAV). Bekerja sama dengan Pavlov Syupka dari i3 Engineering dan Marian Salim dari Brigade Pertahanan Teritorial Ukraina ke-125, tim Respeecher mengembangkan sistem bernama Zvuk yang berarti suara dalam bahasa Ukraina. Tantangannya adalah mendeteksi dan mengenali misil dan UAV Rusia di tengah riuhnya suara sehari-hari. Sistem ini harus membedakan suara mesin misil dari angin, lalu lintas, serangga, obrolan manusia, sapi, gergaji mesin, atau apapun di pedesaan Ukraina. Suara peralatan militer hanya 0,1% dari audio yang terekam. Awalnya, akurasi Zvuk cuma 50%, seperti melempar koin, sulit mengisolasi ancaman. Perbaikan terus-menerus dan data audio nyata dari medan perang dikumpulkan dengan bantuan unit Ukraina yang diserang, meningkatkan kemampuan Zvuk menentukan bahaya di tengah kebisingan. Perangkat kerasnya sederhana tapi sangat efektif. Setiap stasiun pakai mikrofon parabola melengkung berdiameter sekitar 48 cm untuk memfokuskan gelombang suara ke mikrofon super sensitif. Sistem ini bekerja seperti antena parabola yang menangkap sinyal radio. Mikrofon ini terhubung ke komputer kecil yang menjalankan perangkat lunak canggih untuk memproses audio secara instan. Terobosan besar terjadi ketika tim mengatasi variasi suara pada jarak berbeda. Rekaman dari internet atau jarak jauh tak cukup untuk melatih sistem. Suara misil di ketinggian sangat berbeda dari yang dekat. Pengembang bekerja langsung dengan pasukan di zona pertempuran aktif. Unit garis depan merekam suara misil dari dekat, memungkinkan ZVUK mempelajari tanda ancaman asli. Pada tahun 2022, pengembang mengklaim ZVUK mencapai tingkat deteksi 100% untuk peralatan militer, meski kadang memicu alarm palsu. Efektivitasnya terbukti hanya 4 jam setelah stasiun pertama aktif mendeteksi misil jelajah dan memvalidasi deteksi akustik untuk pertempuran nyata. Namun, penerapan awal ZVUK masih terbatas. Jaringan ini terdiri dari sekitar 40 stasiun di seluruh Ukraina. Cukup untuk pengujian tapi belum menjangkau nasional. Jangkauan deteksi sederhana, 5 km untuk UAV dan artileri, 8 km untuk misil. Zvuk meletakkan dasar untuk kemajuan masa depan, membuktikan perangkat kecil bisa menangani pemrosesan audio rumit,
dan perusahaan sipil bisa cepat beralih ke pertahanan. Yang terpenting, ini memperkenalkan ide inti yang mendorong dua fase pengembangan berikutnya. Deteksi akustik bisa memberikan peringatan dini untuk ancaman terbang rendah yang sering tak terdeteksi radar dengan biaya jauh lebih murah dibanding sistem pertahanan udara tradisional. Menskalakan dari puluhan ke ribuan stasiun adalah tantangannya. Solusi datang dari sumber tak terduga, dua insinyur Ukraina bekerja di garasi kecil. Berbeda dengan pendekatan teknologi tinggi Zifuk, metode mereka mengutamakan kesederhanaan, keterjangkauan, dan penerapan cepat. Seperti diceritakan Jenderal Angkatan Udara AS James Hacker, komandan di Eropa dan Afrika, para insinyur ini memasang mikrofon dan ponsel di tiang setinggi 1,8 meter untuk mendeteksi UAV musuh, mengubah desain sistem dengan membuktikan akustik tak perlu peralatan canggih jika jaringannya luas dan pemrosesan audionya kuat. Dijuluki Sky Fortress, proyek ini menandai pergeseran dari stasiun teknologi tinggi ZFUK ke jaringan sensor yang tersebar. Alih-alih mikrofon parabola rumit dan komputer khusus, Sky Fortress memakai perangkat sederhana yang bisa diproduksi massal dan ditempatkan dalam jumlah besar. Kuncinya adalah mengordinasikan ribuan sensor dasar menjadi sistem deteksi terpadu, dan mereka berhasil. Konsepnya bergantung pada perbedaan kecil waktu tiba suara di berbagai sensor untuk menentukan lokasi sumber. Ketika 3 atau lebih sensor mendeteksi suara yang sama, mereka menghitung posisinya, mirip seperti GPS, tapi untuk audio, bukan gelombang radio. Pejabat militer melaporkan, Sky Fortress menempatkan 8.000 hingga 10.000 sensor akustik di seluruh Ukraina, menghasilkan data sangat akurat, kata Jenderal Hacker. Komputer pusat mengumpulkan informasi ini dan meneruskannya ke tim serang bergerak. Jaringan sensor luas ini menawarkan banyak keunggulan dibandingkan pengaturan terbatas ZFUK. Pertama, jumlah sensor yang banyak memastikan cadangan jika beberapa rusak atau hancur, sistem tetap berjalan. Kedua, cakupan lebih luas memungkinkan deteksi ancaman lebih awal dan pelacakan terus-menerus di berbagai wilayah. Yang terpenting, ini memberikan presisi lokasi jauh lebih baik dibandingkan sensor individu. Sensor tunggal hanya memberikan arah kasar, tapi sensor yang terhubung menghitung lokasi tepat, jalur terbang, dan kecepatan. Efisiensi biayanya luar biasa. NATO memperkirakan Sky Fortress menghabiskan biaya 900 miliar rupiah untuk membangun dan memelihara, lebih murah dari 2 misil pertahanan udara Patriot sekali pakai. Setiap sensor hanya berharga 6 juta hingga 7.500.000 rupiah, memungkinkan penskalaan nasional. Performa tempurnya mencengangkan. Dalam pertempuran tahun 2024 yang disebut Jenderal Hacker, Ukraina menembak jatuh 80 dari 84 UAV Rusia yang datang. Tingkat keberhasilan 95%, menggunakan deteksi akustik dipasangkan dengan tim bergerak bersenjata anti pesawat konvensional. Namun, Sky Fortress menunjukkan batasan deteksi akustik berbasis darat. Ini unggul untuk target terbang rendah seperti UAV dan misil jelajah, tapi kurang jangkauan dan ketinggian dibandingkan radar tradisional. Deteksi hanya mencakup beberapa kilometer, memberikan waktu peringatan berharga tapi terbatas. Sensor tetap hanya bekerja di tempat dipasang. Jika Ukraina memindahkan garis depan, maju atau mundur, stasiun baru harus dipasang. Kendala ini mendorong fase ketiga, deteksi akustik bergerak untuk pengintaian fleksibel. Masuklah Quantum Systems dari Jerman yang meningkatkan UAV vektor mereka. Berbeda dengan sensor darat tetap, UAV memungkinkan deteksi akustik bergerak kemanapun mereka terbang.
Sensor ini dikembangkan oleh Wheeler's Acoustics, kini dimiliki Quantum Systems, berukuran sebesar jari, berat hanya beberapa gram, tapi bisa mendeteksi artileri dan mortir hingga 16 km jauhnya. Mereka akan diintegrasikan ke UAV Vector dalam beberapa bulan. Lompatan ini mengubah peran deteksi akustik dalam militer. Sementara Zvuk dan Sky Fortress fokus pada pertahanan wilayah Ukraina, UAV ini secara aktif mengumpulkan intelijen, menemukan artileri musuh. Alih-alih menunggu pesawat musuh masuk wilayah udara Ukraina, pasukan bisa proaktif menemukan dan menetralkan target tanpa kontak visual awal. Ini menjawab tantangan besar perang modern, deteksi dan respons cepat. Metode tradisional melacak lintasan proyektil dengan radar atau pengintaian visual lebih lambat. Deteksi akustik menawarkan keunggulan. Tidak seperti radar yang memancarkan sinyal yang mudah dideteksi, sensor akustik bersifat pasif, membuatnya sulit dilawan dengan perang elektronik atau serangan langsung. Suara bisa memantul dari permukaan, mendeteksi gerakan musuh tanpa mengekspos UAV. Peningkatan yang direncanakan untuk sistem vektor akan membedakan jenis artileri dan mortir berdasarkan suara, memberikan intelijen lebih kaya selain lokasi. Mengidentifikasi jenis senjata, mengungkap kemampuan musuh, logistik, dan rencana. Misalnya, membedakan artileri standar dari sistem misil canggih memberikan data lebih berguna daripada laporan tembakan umum. Sistem ini juga otomatis mengarahkan kamera UAV ke sumber suara untuk konfirmasi visual instan dan pengamatan detail. Otomatisasi ini mengatasi keterlambatan pada sistem akustik sebelumnya. Zvuk dan Sky Fortress memperingatkan operator tentang ancaman, tapi respons perlu koordinasi manual. Sistem vektor meminimalkan jeda dengan secara otonom mengarahkan UAV ke target. Ukraina bisa memanfaatkan ini untuk melawan artileri Rusia yang selalu unggul jumlah sejak perang dimulai. Operasi kontrabaterai tradisional melibatkan koordinasi rumit antara radar, komunikasi, dan artileri untuk menyerang sebelum target berpindah. UAV Vector menyederhanakan proses ini. Satu UAV bisa mendeteksi artileri musuh secara akustik, mengkonfirmasi target secara visual, dan mengirim koordinat tepat ke artileri atau pesawat sekutu untuk serangan cepat. UAV juga menawarkan fleksibilitas dibandingkan Sky Fortress, mendeteksi suara dimanapun mereka terbang, termasuk jauh di wilayah musuh untuk pengintaian. Ini mengubah deteksi akustik dari pertahanan ke pengumpulan intelijen ofensif. Namun, UAV punya keterbatasan. Jangkauan deteksi mereka jauh lebih pendek dibandingkan radar. Tanpa senjata dan bertugas untuk pengintaian, mereka menghadapi tantangan di cuaca buruk dan lingkungan bising. Taktik anti-UAV Rusia juga bisa berkembang untuk melawan mereka. Quantum Systems berencana menyempurnakan dan menerapkan UAV ini pada musim panas 2025. Kecepatan pengembangan cepat yang sulit dicapai dalam pengadaan militer masa damai. Sistem Vector menyoroti keterbatasan deteksi akustik. Jangkauannya 15 km, meski mengesankan untuk peralatan ringkas, masih kalah jauh dari radar modern. Cuaca, kebisingan sekitar, dan tindakan balasan musuh mempengaruhi performa seperti sistem sebelumnya. Meski masih dalam pengujian dengan hasil tempur terbatas, antusiasme NATO patut diperhatikan. Mereka terkesan bukan hanya dengan pencapaian Ukraina, tapi juga kecepatan dan keterjangkauannya. Jenderal Hecker menyatakan kekaguman dan pejabat NATO menyebutnya gila, mencerminkan kagum pada kecerdikan Ukraina. Ini menegaskan bagaimana AS dan Eropa dengan sumber daya jauh lebih besar tertinggal dalam memperbarui sistem militer untuk teknologi abad ke-21. Biaya saja bisa mengubah perencanaan pertahanan NATO.
Pertahanan udara tradisional membutuhkan investasi besar untuk radar, misil, dan infrastruktur. Sistem akustik murah Ukraina telah memperlambat salah satu militer non-NATO terkuat di dunia. Selain biaya, perkembangan dari ZVUK ke Vektor menunjukkan teknologi bisa berkembang cepat di bawah kebutuhan mendesak melewati pengadaan yang panjang. Jadwal pengadaan NATO sering memakan waktu 5 hingga 10 tahun untuk sistem kritis. Perang Ukraina baru lebih dari 3 tahun menghasilkan sistem akustik generasi ketiga. Tanpa konflik, berapa lama dan berapa biaya yang dibutuhkan NATO untuk setara? Integrasi data Ukraina menyarankan cara NATO bisa meningkatkan pertahanan udara. Menggabungkan akustik dengan radar, kamera, dan input lain bisa meningkatkan akurasi dan ketahanan terhadap perang elektronik. Dengan sumber daya lebih besar, NATO bisa membangun pertahanan kuat. Yang terpenting, sistem Vektor memperkenalkan model deteksi serbaguna yang bisa mengubah pengawasan NATO. Mengintegrasikan berbagai sensor, kamera, inframerah, akustik pada satu platform menawarkan gambaran medan perang lebih lengkap. Meski NATO belum menyebutkan mengadopsi teknologi Ukraina, mereka telah mendirikan pusat pelatihan dan analisis bersama JTEC di Polandia bekerja sama dengan Ukraina. Fokus JTEC pada deteksi akustik menandakan keyakinan pada potensi yang belum tergali untuk perang modern. Namun, sistem Ukraina punya kelemahan. Cuaca, batas jangkauan, dan tindakan balasan musuh membuat akustik tetap di bawah radar tradisional. Teknologi ini bisa mencapai batas sebelum benar-benar transformatif, terutama jika Rusia atau China mengembangkan penangkal. Meski begitu, pertahanan berlapis mengurangi beberapa tantangan. Ketiga sistem tetap tersebar, bergerak, masing-masing menawarkan kekuatan dan aplikasi unik. Menggabungkan mereka bisa mencapai cakupan lebih luas. Evolusi ini takkan terjadi tanpa mengintegrasikan berbagai ide dan teknologi. Pertama, Ukraina membangun sistem ini bukan melalui program pemerintah besar, tapi lewat tim kecil dan perusahaan swasta, menunjukkan kelompok lincah bisa melampaui inisiatif besar dalam konteks tepat. Ini mendorong NATO mempertanyakan apakah pengadaan pertahanan tradisional cukup gesit untuk ancaman saat ini. Kedua, kebangkitan teknologi cerdas di luar akustik membentuk masa depan perang. UAV berbasis AI yang semakin menonjol bisa mengurangi perang manusia dalam operasi, mengubah pelatihan militer dan anggaran. Dengan negara-negara barat kesulitan merekrut, otomatisasi bisa mengisi kekosongan. Ketiga, tren miniaturisasi menunjukkan perangkat akan semakin kecil dan efisien. Mungkin menanamkan sensor akustik di UAV kecil atau perlengkapan prajurit untuk meningkatkan kesadaran situasional. Ini tidak terbatas pada akustik. Keberhasilan Ukraina dengan UAV komersial kecil untuk serangan menunjukkan pengurangan berat bisa memperpanjang waktu operasi. UAV kecil dengan sensor bisa sulit dideteksi, meningkatkan potensi misi rahasia. Negara lain juga maju. Jika teknologi ini terbukti efektif, adopsi global bisa mengubah dinamika konflik. Rusia dilaporkan mengembangkan deteksi akustik mirip Ukraina, menunjukkan mereka dan China hanya selangkah di belakang. Ukraina mungkin segera perlu penangkal untuk inovasi mereka sendiri. Bagi NATO, tantangannya adalah mengintegrasikan pelajaran Ukraina dengan kemampuan dan pengadaan yang ada. Aliansi harus menyeimbangkan inovasi cepat Ukraina dengan kualitas dan koordinasi antar anggota. Kalau kamu suka analisis ini, cek kanal kami untuk lebih banyak tentang pertempuran UAV murah Ukraina yang merugikan Rusia miliaran. Terima kasih sudah menonton dan berlangganan untuk wawasan militer lebih dalam. Sampai besok, selamat tinggal.